Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhala Usman, kelas 3B, Prodi PGSD Universitas Gorontalo. Yang terhormat Ibu Nurtalia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan kurikulum SD. Oke, baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai organisasi kurikulum, di mana pengertian organisasi kurikulum menurut Rusman, menurut S. Nasution, dan menurut Nurgiantoro. Menurut Rusman, organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Menurut S. Nasution, di mana organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Sedangkan menurut Nurgiantoro ialah organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum berupa kerangka umum program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu separate subject kurikulum, correlate kurikulum, dan integrate kurikulum. Separate subject kurikulum atau biasa disebut dengan kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah, di mana kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara suatu kelas dengan kelas yang lain. Ciri-ciri separate subject kurikulum ini, yang pertama, terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Yang kedua, tiap mata pelajaran seolah-olah tersimpan dalam kotak tersendiri dan diberikan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, hanya bertujuan pada penguasaan sejumlah ilmu pengetahuan dan mengabaikan perkembangan aspek tingkah laku lainnya. Yang keempat, tidak didasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi para siswa. Yang kelima, bentuk kurikulum yang tidak mempertimbangkan kebutuhan masalah dan tuntutan dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Yang keenam, pendekatan metodologi mengajar yang digunakan adalah sistem penuangan dan menciptakan perbedaan individual di kalangan para siswa. Yang ketujuh, guru berperan paling aktif dengan pelaksanaan sistem guru mata pelajaran dan mengabaikan unsur belajar aktif di kalangan para siswa. Yang kedelapan, para siswa sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum secara kooperatif. Kelebihan dan kekurangan separate subject kurikulum. Kelebihannya, yang pertama, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, kurikulum dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai budaya terdahulu. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Yang keempat, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Sedangkan kekurangannya yaitu, yang pertama, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah yang menggambarkan tidak adanya hubungannya antara materi satu dengan materi yang lainnya. Yang kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Yang keempat,
Meskipun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Ciri-ciri korelat kurikulum. Yang pertama, berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sudah dimulai adanya usaha untuk merelevansikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Kendatipun tujuannya masih penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, sudah mulai mengusahakan penyesuaian pelajaran dengan minat dan kemampuan para siswa. Meski pelayanan terhadap perbedaan individual masih sangat terbatas. Yang keempat, metode menyampaikan menggunakan metode korelasi meski masih banyak menghadapi kesulitan. Yang kelima, meski guru masih memegang peran aktif, namun aktivitas siswa sudah mulai dikembangkan. Kelebihan dan kekurangan korelat kurikulum. Kelebihannya yaitu yang pertama, di mana bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup suatu bidang studi. Yang ketiga, menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Integrate kurikulum atau biasa disebut dengan kurikulum terpadu, di mana kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Ciri-ciri integrat kurikulum yaitu yang pertama, satu, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt atau organisme. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosial kultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Yang kelima, bentuk kurikulum ini tidak hanya ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, tetapi lebih luas, bahkan mata pelajaran atau bidang studi baru dapat saja muncul dan dimanfaatkan guna untuk memecahkan masalah. Yang keenam, sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit, baik unit pengalaman atau unit pelajaran. Nah, yang ketujuh, peran guru sama aktifnya dengan peran murid. Bahkan peran murid lebih menonjol dalam kegiatan belajar mengajar, dan guru bertindak selaku pembimbing. Kelebihan dan kekurangan integrat kurikulum. Kelebihannya yaitu satu, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. Yang keempat, memperhatikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal. Yang keenam, memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan
ada pengalaman langsung. Yang ketujuh, dapat membantu untuk meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang kedelapan, dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kurikulum dan bahan pelajaran tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang kedua, guru-guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini. Yang ketiga, masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Yang keempat, bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Oke, baiklah, itulah pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.